Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kita akan masuk ke segmen trending topik yang kita akan membahas 2 trending topik nih. Akan kita lihat apa saja trending topik pada hari ini. Kita tampilkan grafisnya, tentu yang pencariannya tinggi dari hari kemarin sampai sekarang lebih dari 5.000 pencarian adalah Ronald Tanur. Dan yang kedua, tidak kalah menarik ya, ini ada Festival F8 di mana ini merupakan festival industri budaya, UMKM kuliner dan masih banyak lagi ya. Tentunya kita akan membahas secara lengkap dan langsung saja inilah Newsline trending topik selengkapnya. Nah pemirsa, nama Gregorius Ronald Tanur kembali viral. Tentu Anda sudah mendengar di medsos ini ramai berseliweran ya tentang kasus yang menimpanya. Jadi anak mantan anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur itu ternyata divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas dakwaan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Kok bisa? Nah, jadi gini pemirsa, putusan ini tuh sangat mencengangkan. Bahkan kalau kita lihat komentar di media sosial ini ramai banget. Karena Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik ini menyampaikan kalau Ronald tidak terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. JPU tadinya menuntut Ronald dengan hukuman penjara 12 tahun. Tapi Ronald terbebas dari tuntutan membayar restitusi kepada ahli waris korban sebesar 263,6 juta rupiah. Jadi bukan hanya dibebaskan saja, juga bebas dari restitusi. Nah, ini kan sorotan dari hakim-hakim siapa saja di Pengadilan Negeri Surabaya ini tentunya menjadi sorotan masyarakat dan juga warganet. Siapa sih sosoknya? Kok bisa ya divonis bebas begitu ya? Padahal kan banyak sejumlah bukti dan juga hasil rekonstruksi dari kejadian perkara atau gelar perkara sebelumnya yang menunjukkan bahwa Ronald Tanur ini jelas bersalah. Nah, kita akan sampaikan dulu kepada Anda, kita akan lihat bersama profil dari para hakim. Tapi sebelum itu terkait dengan ayah Ronald, Edward Tanur ini merupakan mantan anggota DPR RI namun sudah dinonaktifkan sejak Oktober 2023. Nah, jadi pemirsa, kenapa sih bisa viral? Karena kita melihat profil dari ayahnya Ronald Tanur. Orang sekarang jadi bertanya-tanya, apakah orang biasa tidak bisa membela diri karena melihat orang tuanya dulu mantan dari pejabat. Tapi kita tidak tahu ya, ini kan pendapat dan opini dari netizen. Kita nanti juga akan melihat ya bagaimana komentar-komentar netizen. Jadi semacam apakah ada backingan gitu ya dari sang ayah atau seperti apa? Apakah ada semacam suap yang diterima oleh hakim? Nah, ini masih spekulasi. Tapi kita akan lihat dulu profil dari hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Ada siapa saja? Ini Jessica yang pertama. Baik, jadi pemirsa ada 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur ya pemirsa. Jadi yang pertama Erintuah Damanik, ini adalah hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian ada Mangapul, hakim sama juga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dan juga Heru Andindio yang juga hakim Pengadilan Negeri Surabaya. 1 hakim ketua, 2 hakim anggota. Ini dia profil-profilnya pemirsa. Nah, jadi kalau kita lihat lagi ya, ini kan memang menarik perhatian publik begitu ya. Kita akan lihat kejanggalan dari vonis Ronald Tanur apa saja. Ternyata ada sejumlah kejanggalan. Yang pertama, hakim mengapresiasi Ronald yang menolong korban saat kondisi kritis. Kemudian merujuk upaya Ronald yang membawa korban ke rumah sakit. Jadi sebenarnya ada ceritanya Jessica. Hakim kan bilang seperti itu. Tapi berdasarkan hasil wawancara dari pihak pengacara atau kuasa hukum dari korban, mengatakan bahwa sebenarnya bukan seperti itu dari hasil gelar perkara atau rekonstruksi yang sudah digelar dan banyak saksi di situ. Ada eskalasi waktu yang digunakan oleh si pelaku atau tersangka Ronald Tanur dalam membawa si korban ke rumah sakit begitu. Jadi sempat meninggalkan korban di bawah atau di basement dalam kondisi yang terbengkalai. Barulah pihak security dari apartemen menyarankan Ronald Tanur untuk segera membawa korban ke rumah sakit. Jadi tidak semata-mata langsung diboyong ke rumah sakit, langsung dibawa, tidak seperti itu. Dan ditambah dengan ada nih ya 3 kejanggalan vonis Ronald Tanur tadi. Yang terkait dengan membantu korban saat kritis, kemudian korban meninggal akibat minuman keras, dan juga tidak ada saksi dalam penganiayaan. Dan pemirsa, Ketua Majelis Hakim Erintuah juga menyebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan kalau Ronald bersalah. Jadi ini ya kejanggalan-kejanggalannya itu yang tadi disebutkan juga.
oleh hakim. Ini juga Jessica, korban meninggal akibat minuman keras ya begitu ya. Padahal hasil dari otopsi ditemukan ada dugaan kekerasan yang dilakukan di dalam tubuh korban. Jadi semata-mata bukan karena alkohol atau minuman keras itu sendiri. Kemudian apalagi nih? Ini kan dianggap pertimbangannya yang terlalu dangkal ya. Dan tidak melihat peristiwa penganiayaan terhadap korban. Nah, itulah yang menjadi sorotan-sorotan juga sebetulnya ya. Dan ada kejanggalan yang lainnya, yaitu pernyataan hakim yang tidak ada saksi yang menjelaskan penyebab kematian korban. Jadi majelis hakim dianggap mengabaikan rekaman CCTV nih pemirsa. Waduh. Nah, ini kalau kita kembali merecall terkait dengan ini saat dibawa ke rumah sakit ya. Betul. Waktu itu ya diturunkan dari mobil, dan kalau dibilang tidak ada saksi kan security juga merupakan saksi ya. Nah, kalau kata pihak dari Kejagung sendiri menilai hakim ini menyimpulkan terlalu terpecah-pecah gitu ya, seperti tidak mengumpulkan puzzle atau bukti-bukti yang sudah ada dan tidak dilakukan secara komprehensif. Dan kita akan simak dulu ya pernyataan dari Kapus Penkum Kejagung soal vonis hakim berikut ini. Bahwa ada visum et repertum yang menjelaskan kematian korban karena ada unsur kekerasan. Nah, sementara hakim lebih mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini tidak ada saksi yang melihat secara langsung. Ya, tidak ada saksi yang melihat secara langsung. Nah, kemudian menyatakan bahwa itu lebih disebabkan matinya korban karena faktor alkohol. Nah, padahal kalau kita ketahui sendiri, alkohol kan tidak serta-merta bisa mematikan kalau tidak ada pemicunya. Nah, itu. Nah, ini kami lihat bahwa hakim dalam melihat ini tidak secara holistik. Ya, fakta-fakta persidangan ini tidak secara holistik. Nah, di dalam hukum pidana sebenarnya ada yang disebut dengan cutting bewis dalam konteks pembuktian. Kalaupun misalnya hakim hanya melihat dari sisi saksi saja yang tidak ada, seharusnya bisa menggunakan prinsip cutting bewis ini. Apa cutting bewis itu? Berarti kita semacam mengumpulkan puzzle-puzzle menjadi satu gambaran yang utuh. Nah, pemirsa, pernyataan tadi juga sebetulnya senada dengan Kasih Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisono, yang menyampaikan secara jelas kalau luka pada dini ini akibat benda tumpul, akibat lindasan ban mobil Ronald. Dan meski demikian, sebetulnya tetap menghormati keputusan pengadilan, namun untuk Kasih Intelijen Kejari Surabaya ini menegaskan kalau pihaknya tidak tinggal diam saja dan akan mengajukan kasasi ke Komisi Yudisial. Nanti kita akan lihat seperti apa nantinya bukti-bukti yang dikumpulkan oleh hakim ini, apakah memang sudah sesuai atau nanti akan dikaji kembali begitu ya. Keluarga korban juga syok pemirsa usai mendengar vonis hakim. Kakak korban Ruli Diana Puspitasari masih mengharapkan upaya hukum untuk bisa mendapatkan keadilan ya. Kemudian sepupu korban juga bingung kok Ronald bisa lolos ya dari tuntutan penjara 12 tahun. Nah, pemirsa, keluarga korban menilai bukti penganiayaan sudah terang benderang. Rencananya keluarga korban akan melapor ke Komisi Yudisial. Dan putusan janggal ini juga dikritik pemirsa oleh pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Asep menyentil majelis hakim yang berpihak pada terdakwa karena Asep turut menyindir gaji majelis hakim nih pemirsa. Asep mengingatkan majelis hakim harus memutus perkara dengan dasar yang jelas, yaitu berdasarkan alat bukti dan fakta peristiwa penganiayaan. Nah, peristiwa ini harus dibuktikan dengan mengacu pada pasal 184 KUHP, yaitu menggunakan keterangan saksi. Ada juga keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setelah Asep mengikuti rangkaian peristiwa dan persidangan, dirinya pun menyimpulkan bahwa korban memang meninggal akibat penganiayaan. Dan berikut kita simak penjelasan dari pakar hukum Asep Iwan Iriawan. Ya, tentu saya pikir, oh ini hiburan gitu. Hiburan artinya biar terdakwa tuh senang. Atau juga mungkin hakim udah sekian bulan ini sekian tahun nggak pernah naik gaji, butuh liburan. Jadi saya senyum-senyum aja gitu. Nah, selama ini korban itu bersama terdakwa. Kalau bersama terdakwa kan ada dukung namanya visum et repertum. Lukanya itu karena organnya ada benda tumpul. Ya selama pergi dengan siapa kan nggak mungkin sama Peggy.
kan perginya sama terdakwa kan. Nah, korban itu akhirnya terjadi sesuatu. Artinya itu rangkaian tadi kesesuaian baik keterangan saksi, kemudian surat, kemudian juga ahli dihadirkan di situ. Artinya siapa? Yaitu korban itu meninggal karena adanya benda tumpul penganiayaan. Ya, pemirsa, Komisi Yudisial menerjunkan tim investigasi untuk mendalami dugaan pelanggaran etik Hakim Pengadilan Negeri Surabaya buntut vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriani. Hal itu disampaikan juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar di Gedung Komisi Yudisial Jakarta. Tim menyebut adanya polemik atas vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya. Komisi Yudisial menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan pemeriksaan pada kasus ini. KY juga mempersilahkan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung. Tim investigasi yang diterjunkan nantinya akan bekerja mendalami vonis bebas dengan memeriksa para hakim. Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Alasan hakim yang memvonis Ronald Tanur ini bisa bebas menyebabkan banyak sekali komentar ya pemirsa. Kalau kita lihat dari Facebook, ini ada komentar dari Ayub. Hukum Indonesia bisa dibeli dengan rupiah. Dari John Hen, enak sekali jadi anak penguasa melakukan pembunuhan juga tidak dihukum. Selanjutnya dari Cabi. Anak DPR RI gitu loh, pengadilan mana berani kasih hukuman, rakyat kecil susah dapat keadilan. Ini warganet benar-benar kritis ya melihat kasus ini dari karena XXX masih ada pengadilan pusat di mana mulut bisa dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi. Selanjutnya dari Ramli, nampaknya masyarakat harus bangkit dan bersatu untuk keadilan karena keadilan penegak hukum sudah diragukan. Ya, itu dia komentar atau tanggapan dari warganet yang jelas tadi sudah disampaikan juga oleh pihak Komisi Yudisial. Masyarakat bisa turut memberikan tanggapannya ya, menjadi partisipasi dalam hal ini begitu ya, menjadi partisipan untuk bisa memberikan apakah ada dugaan kemungkinan yang dilakukan oleh hakim ini dalam pelanggaran kode etik ataupun juga pelanggaran-pelanggaran lainnya yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang sudah dihadirkan dalam persidangan. Tentunya peran masyarakat ini bisa mengawal ya pemirsa agar kita bisa tetap menegakkan keadilan. Dan kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetap bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.